Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik statistika bagian yang keempat, yang akan menyajikan berkenaan dengan ukuran pemusatan data pada kuartil. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan pengertian dari kuartil dan bagaimana kita bisa mendapatkan kuartil dari data yang disajikan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Ya, ukuran pemusatan data setelah min, modus, median, kali ini adalah kuartil ya. Kuartil merupakan nilai yang didapat jika sederetan bilangan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga nanti ada 3 kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jadi sekali lagi, kuartil merupakan nilai yang didapat jika sederetan bilangan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga nanti akan ada 3 kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 sering disebut juga kuartil bawah ya. Kuartil 2 disebut juga dengan kuartil tengah atau median, dan kuartil 3 disebut juga dengan kuartil atas ya. Oke, sekarang bagaimana bisa mendapatkan letak dari suatu kuartil ya? Karena data itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka nanti letak dari suatu kuartil bisa dirumuskan dengan I dikali N plus 1 per 4 ya. I itu berarti kuartil keberapa? Kuartil 1, 2, atau 3, sementara N itu banyaknya data ya. Sehingga nanti nilai dari kuartil menyesuaikan di mana letak dari data tersebut ya. Untuk memudahkan, perhatikan contoh berikut ya. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dari data 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9 ya. Kalau dihitung di sini ada 9 data ya. Oke. Sebagaimana ide dari kuartil adalah data itu setelah diurutkan nanti dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka untuk bisa menentukan letaknya perhatikan ilustrasi berikut ya. Jadi kalau dihitung mestinya 1 ya, dari perumusan I-nya 1, N-nya 9 ya. 1 kali 9 plus 1 per 4. 9 ditambah 1, 10, 10 dibagi 4 berarti 2,5. Berarti nanti letak kuartil 1 di data kedua setengah. Oke, untuk lebih mudah perhatikan berikut ini ya. Datanya adalah 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9 ya. Tentu ini cocok untuk data yang jumlahnya terbatas ya. Untuk menentukan letak dari Q2 nilai tengah, berarti data kita belah menjadi 2 ya. Jadi tepat nanti di data yang bernilai 6 ini. Ini tepat nanti Q2 atau nilai tengah atau median ya. Setelah itu di sebelah kiri Q2 ada 4 data, kita belah menjadi 2 sehingga imbang ya. Di sini 2 data, ini 2 data. Ini adalah Q1. Kemudian di sebelah kanan ada 4 data, berarti nanti dibelah antara 7 dan 8. Ini adalah Q3. Sehingga sebenarnya cukup mudah untuk bisa menentukan Q1, Q2, Q3. Tentu ini untuk data yang jumlahnya terbatas ya. Sehingga dari ilustrasi bahwa letak Q1 itu di 2,5, berarti Q1 itu berarti nanti terletak antara data kedua dan data ketiga. Sehingga kalau kita hitung nilai dari Q1 itu berarti data kedua ditambah setengah kali data ketiga dikurangi data kedua, karena terletak di antara ya. Data kedua tentu nilainya sama dengan 5, kemudian setengah kali data ketiga dikurangi kedua, 6 dikurangi 5. 6 dikurangi 5, 1, berarti 5 tambah setengah. 5
setengah ya. Oke, cukup mudah ya. Sekarang bagaimana untuk mendapatkan nilai dari Q2? Nah, dengan data jumlahnya 9, maka nanti Q2 letaknya di 2 kali 9 ditambah 1 per 4 ya. 9 tambah 1 10, 10 kali 2 20, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti letaknya data kelima. Sebagaimana ilustrasi sebelumnya, maka nanti letak dari Q2 tepat pada data kelima. Berarti Q2 sama dengan X5, data kelima sama dengan 6. Sesuai dengan ilustrasi yang kita sajikan ini ya. Bagaimana dengan Q3? Nah, tentu nanti data di Q3 letaknya di 3 kali 9 plus 1 per 4 ya. Berarti 30 dibagi 4, 7,5 ya. Ilustrasinya ya di Q3 itu berarti nanti data terletak antara data ke-7 dan ke-8 ya. Oke, berarti nanti X7 ditambah setengah ya. Jadi 7-nya diambil dari data ke-7 ini ya, berarti X7. Sementara nanti setengah dikali data ke-7, data ke-8 dikurangi data ke-7. 7 ditambah setengah kali 8 dikurangi 7, 7,5 ya. Jadi kuartil ketiga atau kuartil atas nilai datanya adalah 7,5 ya. Oke, sekarang kalau banyaknya data itu cukup banyak ya. Artinya kalau kita ilustrasikan menggunakan paparan tadi agak susah ya. Jadi misalkan contoh sebagai berikut ya. Tabel di samping menunjukkan data nilai ulangan matematika sekelompok siswa ya. Tentukan nilai Q1, Q2, Q3 dari data tersebut ya. Nah, sekarang datanya sudah cukup banyak ya. Tentu kita menggunakan notasi perumusan yang telah diberikan ya. Oke, langkah pertama kita adalah menghitung berapa banyak dari data yang disajikan. Tentu untuk menentukan banyaknya data, frekuensinya kita hitung seluruhnya ya. Jadi 4 tambah 8 12 tambah 8 20 tambah 7 27 tambah 4 31. Berarti banyaknya data 31 ya. Setelah itu kita baru menentukan letak dari masing-masing kuartil ya, mulai dari Q1, Q2 dan Q3. Tentu letak dari kuartil 1 sebagaimana perumusan I dikali N plus 1 per 4, maka bisa kita peroleh 1 dikali, nah ini adalah N ya, banyaknya data. Ada 31, 31 ditambah 1 32, 32 dibagi 4 dapat 8 ya. Berarti 8 dikali 1 berarti sama dengan 8 ya. Berarti letak datanya di data ke-8 ya. Oke. Sehingga kalau kita amati dari data ke-8 itu nilainya berapa? Nah, tentu kalau sampai di sini itu data ke-4 ya. Berarti nanti mulai data ke-5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 itu nilainya adalah 70. Berarti nilai data ke-8 sama dengan 70 ya. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita akan tentukan nilai dari kuartil yang kedua. Oke. Nilai dari kuartil yang kedua tentunya berarti 2 dikali 31 plus 1 per 4 ya. Sama seperti di atas perhitungannya ya. Ini berarti 32 dibagi 4 itu 8 dikali 2 sama dengan 16. Berarti nanti nilai dari Q2 terletak pada data ke-16. Nah, sekarang untuk menentukan data ke-16, ingat tadi kalau sampai di 50 ini datanya data ke-4 ya. Berarti data ke-1 sampai ke-4 itu nilainya 50. Jadi 50, 50, 50, 50. Kemudian sampai data yang nilainya 70 adalah sampai data ke-12 ya. Karena ini data 16, berarti nanti mulai data ke-13 sampai berapa? 20 ya. Data ke-13 sampai data ke-20 itu berarti nilainya sama dengan 80. Nah, berarti nilai dari Q2 atau nilai tengah sama dengan 80 ya. Median atau Q2-nya adalah 80. Sekarang berikutnya letak dari Q3 ya atau kuartil atas.
Kuartil atas berarti 3 kali 31 ditambah 1 per 4 ya. Berarti 32 dibagi 4 berarti dapat 8. 8 dikali 3 berarti datanya data ke-24. Jadi Q3 terletak pada data ke-24. Ingat tadi sampai sini adalah data ke-20 ya. Nah, berarti nanti ditambah 7 di akhir 90 itu data ke-27. Ini adalah data ke-24. Ya, berarti letaknya di sini ya. Di nilai 90. Jadi kuartil 3 sama dengan 90. Oke, semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Tetap semangat. Mathematics is very easy. Mathematics is very easy. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.